Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Syafa Madani, akan menemani Anda pada pagi hari ini selama 30 menit ke depan dalam acara seputar berita pagi yang tentunya menyajikan informasi secara terkini dan aktual. Tema pada kali ini adalah COVID-19 atau coronavirus, di mana dapat kita ketahui bahwa virus ini menjadi momok bagi seluruh penghuni dunia, seperti di Indonesia. Tentunya kita akan membahas mengenai asal-usul virus corona. Apa sih coronavirus itu? Bagaimana gejala COVID-19? Siapa yang lebih beresiko terkena COVID-19? Bagaimana pencegahan COVID-19? Bagaimana cara mengatasi COVID-19? Serta apa sih dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia? Jadi, tetaplah bersama saya di acara seputar berita pagi. Asal-usul virus corona diduga dari kelelawar di pasar Wuhan. Ini dia penampakan pasar seafood Wuhan di ibu kota Wuhan, Provinsi Hubei. Kondisi pasar sudah ditutup sejak Desember 2019. Dilansir dari South China Morning Post, pasar tersebut telah ditutup sejak akhir Desember, semenjak virus mewabah. Pada 21 Januari 2020, akun Twitter Mui Kiao menunjukkan ada sekitar 100 hewan hidup dan daging hewan yang dijual. Pasar seafood Wuhanan tidak hanya menjual seafood saja, melainkan juga berbagai hewan liar, seperti tikus, ular, kelelawar, dan hewan liar lainnya. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih virus corona itu? Virus corona atau novel coronavirus 2019 ini merupakan jenis virus baru yang ditemukan. Dengan ditetapkannya wabah virus corona sebagai status darurat dunia, kita harus lebih waspada dan melakukan antisipasi sebaik mungkin agar tidak terserang wabah virus corona. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan SARS dan MERS. Virus ini diprediksi menyebar melalui pernafasan atau udara. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Sedang penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari Coronavirus Disease 19. Bagaimana gejala COVID-19? Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu biasanya, tetapi virus corona terdiri dari gejala seperti demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, dan sakit kepala. Namun, pada akhir ini diketahui bahwa diare pun juga merupakan ciri-ciri dari virus corona. Namun, masa inkubasi virus corona sekitar 14 hari. Berarti bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari,
segeralah periksakan diri Anda ke puskesmas atau dokter terdekat. Selanjutnya, siapa sih yang berisiko terinfeksi COVID-19? Anda akan berisiko terinfeksi virus ketika berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang terinfeksi virus corona. Namun, ada beberapa faktor yang membuat orang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi virus corona. Melansir Headland, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada akhir Januari lalu melaporkan, rata-rata orang yang terinfeksi virus corona berada di usia sekitar 45 tahun, dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Selain itu, orang dengan penyakit penyerta juga lebih rentan terinfeksi COVID-19, seperti penyakit gula atau diabetes atau sesak nafas. Kemudian, bagaimana sih penanganan COVID-19? Sejauh ini, para ahli kesehatan kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Sejauh ini juga, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien menjalani swab tenggorokan dan pemeriksaan laboratorium DNA dengan polymerase chain reaction atau PCR. Kemudian, tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi kepada pasien. Monitoring dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial fototoraks, suplementasi oksigen antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor observasi, serta pemilihan terapi penyakit penyerta. Yang penting, kita harus tahu bagaimana cara mencegah terinfeksi COVID-19. Caranya, karena virus corona merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat, oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan untuk menghindari wabah virus corona ini. Cara pencegahan dapat dilakukan secara diri sendiri maupun dari pihak luar. Di sini ada cara yang dapat dilakukan secara pribadi agar terhindar dari virus corona, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Kedua, hindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut, sebelum Anda membersihkan tangan. Karena pada tangan itu banyak adanya bakteri-bakteri. Yang ketiga, jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. Yang keempat, hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Maka pada saat ini diterapkannya physical distancing. Kemudian, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu tersebut. Kemudian, bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan, seperti gawai atau handphone, laptop, dan meja.
Kemudian, terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh Anda. Maka di sini istirahat secukupnya itu sangatlah penting. Penyebaran virus COVID-19 ini yang sangat cepat dan tidak pandang bulu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tak terkecuali menyerang petugas kesehatan. Oleh sebab itu, petugas kesehatan juga harus memperhatikan tata cara perlindungan diri untuk menghindari terserang virus corona. Cara yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dengan menghindari kontak langsung atau memberi jarak dengan penderita ISPA. Selain itu, petugas harus menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Petugas juga dianjurkan cuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun dan air mengalir setelah kontak langsung dengan orang sakit atau lingkungan orang sakit. Kemudian, cara lain yang dapat dilakukan petugas kesehatan yaitu mengingatkan kepada orang dengan gejala ISPA harus menerapkan etika ketika batuk, menjaga jarak dengan orang, atau menutup hidung dengan tisu atau baju saat batuk dan bersin. Berikut ini adalah pesan dari Pak Ganjar Pranowo, seorang gubernur Jawa Tengah untuk mencegah penyebaran virus corona di desa-desa. Untuk seluruh warga Jawa Tengah, semua yang peduli pada COVID-19 dan bagaimana cara menanganinya, yuk kita lawan bareng-bareng yuk. Untuk yang desa-desa atau dimanapun, saya melihat banyak sekali penyemprotan. Tolong yang pertama, kalau bisa hindari penyemprotan itu. Tapi kalau Anda harus melakukan penyemprotan, semprotlah di benda-benda mati yang sering dipakai untuk nongkrong, sering dipegang ya. Terus komposisinya konsultasikan dengan ahli. Jangan sampai itu terhirup. Hentikan penyemprotan orang. Apalagi mereka telanjang tidak pakai pelindung. Ini akan berbahaya. Karena itu akan masuk dan nanti akan nempel di paru-paru. Ini akan membahayakan masa depan. Kalau ruangan yang harus disemprot, maka setelah disemprot tunggu sampai 4 jam. 4 jam adalah waktu yang kira-kira cukup untuk kita bisa masuk kembali. Kalaulah kemudian kita harus membersihkan itu, dipel saja di tempat masing-masing atau di tempat kerumunan atau yang sering dipakai untuk ibadah, saya kira itu cukup. Jaga kesehatan. Cara-cara tersebut dapat membantu seseorang agar terhindar dari virus corona. Selain itu, jika mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan, jangan takut, tetapi tetap harus waspada, tetap harus menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebisa mungkin, jika tidak ada keperluan di luar, tetaplah di dalam rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dengan adanya pandemi ini, memberikan dampak bagi perekonomian di Indonesia, di mana dampak dari virus corona bagi perekonomian sangatlah besar bagi berbagai golongan masyarakat. Seperti pada bidang UMKM, dampaknya sangat nyata dalam bidang ini karena adanya anjuran dari pemerintah untuk physical distancing yang mana menyebabkan orang-orang untuk berada di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Sehingga penghasilan yang didapat tidak ada, seperti untuk membayar upah karyawan, biaya operasional dan biaya non-operasional, sehingga tidak ada uang yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak terkecuali bagi beberapa orang perantau yang mesti harus pulang kampung, di mana
pekerjaan yang dimilikinya tidak beroperasi seperti biasanya, sehingga tidak ada pemasukan yang didapat karena anjuran pemerintah bagi masyarakat untuk physical distancing yang membuat tidak adanya pembeli karena pandemik ini. Seperti pada bidang pariwisata, di mana tempat-tempat liburan seperti taman bermain ataupun tempat-tempat lainnya sangat terkena dampak ini. Karena tempat wisata yang biasanya sering ramai dikunjungi oleh orang-orang seperti pada waktu akhir pekan ataupun hari biasanya, yang dimana tempat wisata dapat dinikmati oleh seluruh kalangan untuk berlibur di sela-sela kesibukannya. Seperti pada bidang manufaktur, di mana dengan adanya pandemi virus corona, tentunya bagi perusahaan manufaktur sangatlah berdampak buruk. Karena seperti menjelang Ramadan atau Lebaran, perusahaan manufaktur sering memproduksi dengan jumlah yang tinggi, tetapi jumlah produksi tersebut. Maka nilai kebersamaan dan gotong royong untuk menghadapi pandemik virus corona ini sangatlah penting. Seperti pesan dari Pak Ganjar Pranowo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh warga Jawa Tengah, sudah 1 bulan virus corona mengancam kita. Persebarannya semakin merajalela. Situasi ini pasti membuat Bapak Ibu cemas dan semakin khawatir. Bukan sekedar khawatir akan terpapar corona, tapi juga khawatir akan kehilangan pekerjaan karena di PHK. Atau tak bisa lagi kerja karena dagangannya sepi dan tak ada pembeli. Saya bahkan mendengar ada yang cemas keluarganya bakal mati kelaparan lantaran tak mampu membeli makan. Bapak Ibu, saya memahami kekhawatiran panjenengan semua. Namun, perlu saya tegaskan, Bapak Ibu tidak sendirian. Pemerintah ada dan hadir untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak Presiden, pemerintah akan mengucurkan paket bantuan dengan anggaran 405 triliun rupiah. Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sedikitnya 1,4 triliun rupiah. Dana itu antara lain akan digunakan untuk jaring pengaman sosial. Bapak Ibu, dalam menghadapi masa sulit ini, saya ingin mengingatkan sekaligus menggerakkan lagi satu kekuatan yang sebenarnya sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Gotong royong. Ya, gotong royong. Yang diikat oleh paseduluran dan rasa memiliki. Kebiasaan saling memberi, berbagi makanan antar tetangga adalah modal kekuatan sosial kita yang bisa menjadi senjata ampuh untuk survive dari situasi sulit ini. Kekuatan gotong royong ini tidak hanya ada di desa, di kampung-kampung dan di gang-gang perkotaan pun saya yakin ada. Kuncinya pada kekompakan warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa atau lurah, dibantu perangkat, didukung ketua RW dan RT, tokoh agama, ulama, masyarakat. Bapak Ibu, satukan kekuatan. Catat data setiap warga di tempat panjenengan yang membutuhkan uluran tangan. Bantu mereka. Bagi Bapak Ibu yang mampu, inilah saatnya panjenengan berbagi kepada tetangga di sekitar kita. Boleh uang, boleh bahan makanan. Jadikan balai desa sebagai lumbung pangan. Kalau perlu,
lumbung pangan dibuat di setiap RW, bagi makanan setiap hari. Di saat bersamaan, pimpinan wilayah harus menjaga setiap perbatasan desa, setiap perbatasan kampung dan ganggang. Jika dulu ronda hanya malam, sekarang 24 jam, bergantian, bergiliran. Catat dan data siapa saja yang masuk dan keluar. Jika ada pendatang, pastikan sudah periksa ke puskesmas. Kemudian wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau ada yang ngeyel, masih keluar, harus tegas diperingatkan. Kalau perlu, sediakan rumah karantina darurat, memanfaatkan kantor desa. Jika ada warga mau keluar untuk bekerja, dan hal penting lainnya, pastikan sudah memakai masker dan paham cara-cara agar tidak tertular. Susah? Repot? Iya. Seluruh dunia hari ini sedang susah. Indonesia sedang susah. Maka kita semua harus mau repot secara bersama-sama. Bapak Ibu, sekaligus saya nderek titip, tolong berpesan kepada keluarga panjenengan yang saat ini masih ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lainnya, di kota-kota perantauan mereka semuanya. Tolong bilang, agar tidak usah pulang sekarang, tetap di posisi masing-masing hingga virus ini mereda. Saya akan berkoordinasi dengan gubernur setempat, gotong royong ini kita terapkan juga di tingkat nasional. Kita saling bantu antar provinsi. Kalau ada warga Jakarta, Jabar, Jatim, Jogja, di sini, atau yang ada di Jawa Tengah sini, akan kami openi. Sebaliknya, warga Jateng di Jakarta dan di kota-kota lainnya juga akan ditulungi. Jika memberatkan, kami Pemprov Jateng akan ikut urunan agar dulur-dulur kita di perantauan tidak lagi terlantar. Karena kita senasib, sepenanggungan. Dan bersama-sama kita akan memenangkan pertempuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, pemerintah sekarang ini tidak menganjurkan untuk mudik lebaran di tengah penyebaran virus corona, yang justru nantinya akan membahayakan masyarakat, bahkan seluruh negeri. Nah, kali ini saya akan bertanya mengenai pendapat dari seorang warga Temanggung, khususnya warga Parakan, terkait dengan adanya larangan mudik lebaran pada tahun ini, karena dapat kita ketahui saat ini terjadi penyebaran virus corona yang sangat cepat, di mana saya sudah bersama dengan Mbak Rika, salah satu seorang warga yang baik hati menurut saya ya. Dia teman saya juga. Bagaimana Mbak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat juga kan Mbak? Ya, sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak, saya akan bertanya ya, Mbak. Apa sih pendapat dari Mbak Rika terkait adanya larangan mudik lebaran pada tahun ini karena pandemi virus corona yang dimana korbannya itu di Indonesia kayaknya meningkat terus ya, kalau kita lihat di media sosial gitu tuh, seperti di CNN Indonesia, kalau di Twitter kita dapat melihat dari situ itu penyebarannya sangat cepat ya Mbak. Ya. Apa sih Mbak pendapat Mbak itu? Menurut saya itu merupakan cara pencegahan yang baik, karena dengan begitu tidak akan ada rasa khawatir bagi masyarakat sekitar. Karena dapat kita ketahui bahwa sudah banyak di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya, penyebaran virus ini sangatlah besar. Selain itu,
untuk keselamatan diri sendiri, warga kampung, atau warga perantauan. Karena jika berada di luar rumah, kemungkinan adanya penyebaran virus ini sangatlah cepat atau besar. Maka pemerintah menetapkan social distancing bagi masyarakat Indonesia. Oh ya, Mbak. Baik, Mbak. Selanjutnya apa sih pesan dan harapan Mbak Rika ini untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Temanggung maupun masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, terkait adanya pandemi virus corona ini, dan apa juga harapan serta pesan ke depan untuk negara kita tercinta ini? Ya, pendapat saya sih tetaplah berada di dalam rumah. Jangan keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak sekali. Bagi para pekerja yang harus berada di luar rumah, tetaplah hati-hati dan selalu gunakan masker serta cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Semoga kita semua selalu menerapkan nilai kebersamaan dan gotong royong untuk menyikapi pandemi ini. Semoga pandemi ini lekas membaik dan negeri tercinta ini lekas pulih dan bersinar kembali. Oh iya, berarti nilai untuk menyikapi adanya pandemi virus corona ini seperti nilai kebersamaan, gotong royong itu sangat penting ya, Mbak? Iya, itu sangat penting. Iya, karena dalam pandemik ini bukan hanya 1-2 golongan saja yang susah ya, Mbak, tapi semua golongan, dimana banyak kan kita ketahui bahwa pekerja-pekerja itu harus bekerja di rumah. Kadang ada yang juga yang harus tidak bekerja, padahal pekerjaannya itu merupakan pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, Mbak. Maka nilai saling membantu gitu ya, Mbak. Saling bantu membantu. Nah, itu sangat penting sekali. Kita harus saling mensupport dan harus saling menjaga satu sama lain. Dan ingat seperti pesannya dari Mbak Rika tadi, jangan keluar rumah, tetaplah di dalam rumah saja apabila tidak ada hal-hal yang mendesak. Meskipun ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, tetaplah untuk memakai apa, Mbak? Tetaplah memakai masker dan selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Nah, begitu ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, serta jangan berpikiran yang tidak-tidak, karena dapat menurunkan imun tubuh kita. Padahal kita harus mempunyai imun yang kuat untuk menyikapi pandemi ini. Semoga pandemi ini lekas berakhir ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dengan mewawancarai Mbak Rika ini. Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Terima kasih. Yuk, intinya jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir. Terapkan gaya hidup sehat seperti istirahat yang cukup dan pola makan. Selanjutnya, tetap selalu di rumah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya, Syafa Madani, beserta kru yang sedang bertugas, mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.